Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Ini adalah hari ke-204. Pada episode sebelumnya, saya sudah membahas tentang pH air yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kali ini, saya masih akan membahas di sekitaran perawatan air bioflok. Perawatan air bioflok itu mutlak perlu dilakukan dengan melakukan perlakuan pada kolam, yaitu memasukkan bahan-bahan seperti sumber karbon dan garam. Untuk probiotik, tidak perlu ditambahkan lagi secara rutin apabila volume bioflok di kolam sudah mencapai 20 ml per 1 liter airnya. Pada awal-awal pemeliharaan, setelah ukuran volume bioflok yang ideal sudah tercapai, tugas kita selanjutnya adalah menjaga agar bioflok yang sudah ada di kolam kita itu bisa berkembang dengan baik, sehingga bisa melakukan fungsinya secara optimal. Sejak hari ke-147 yang lalu, atau tepatnya pada episode ke-24, adalah terakhir kalinya saya melakukan aplikasi susulan bahan pembentuk bioflok yang terdiri dari probiotik dan gula. Untuk hidup dan berkembangnya, dan agar bisa bekerja secara optimal, mengurai unsur-unsur yang berbahaya bagi ikan, bioflok membutuhkan udara terlarut dalam air dan sumber karbon sebagai makanan atau sumber energinya. Jika kedua hal itu tidak terpenuhi, maka bioflok tidak bisa berkembang atau bahkan mati, dan akhirnya tidak bisa melakukan fungsinya. Udara terlarut didapatkan dari mesin aerasi yang menyuplai udara ke dalam kolam, sedangkan sumber karbon bisa didapatkan dari gula atau molase yang dilarutkan ke dalam air kolam. Sejak hari ke-147 itu, saya tidak pernah memberikan tambahan sumber karbon untuk bioflok di kolam saya ini. Mungkin inilah yang menjadi salah satu penyebab air kolam milik saya ini cepat memburuk kondisinya. Selama ini, sumber karbon yang dibutuhkan oleh bioflok hanya didapatkan dari pelet yang saya berikan ke ikan. Karena pelet tersebut sudah saya lunakkan menggunakan cairan pelunak yang di dalamnya juga terdapat unsur gula. Tapi sepertinya dosis gula yang menempel pada pelet itu masih kurang, sehingga bioflok tidak bisa bekerja secara optimal atau bahkan mati, menyebabkan air kolam cepat sekali memburuk. Atas dasar itu, mulai hari ini saya akan coba memberikan tambahan dosis sumber karbon untuk bioflok. Langkah ini adalah sebagai salah satu cara merawat air kolam yang akan membuat air bioflok tetap stabil kondisinya, sehingga ikan bisa tumbuh berkembang secara optimal. Pemberian sumber karbon menurut referensi yang saya dapatkan bisa dilakukan per 10 hari sekali dengan rumus perhitungan untuk dosisnya sebagai berikut. Sumber karbon sama dengan jumlah pakan hari itu dibagi 150 kali 50 bila menggunakan gula pasir. Sumber karbon sama dengan jumlah pakan hari itu dibagi 150 dikali 100 bila menggunakan molase. Misalkan begini, jumlah pakan hari ini adalah 100 gram. Maka bisa dihitung jumlah gula atau molase yang dibutuhkan untuk menambah sumber karbon ke dalam kolam adalah sebagai berikut. Kalau menggunakan gula, hitungannya 100 gram dibagi 150 dikali 50 gram sama dengan 33,33 gram. Kalau menggunakan molase, hitungannya 100 gram dibagi 150 kali 100 gram sama dengan 66,66 gram. Sekarang saya siapkan dulu sumber karbonnya. Pakan yang saya berikan saat ini adalah berdasarkan perkiraan berat total ikan waktu di hari ke-180 yang lalu, dan per satu hari adalah 2% dari berat total ikan keseluruhan. Berat perkiraan total ikan adalah 8.333 gram. Pemberian pakan adalah 2% per hari. Jumlah pakan 8.330 gram dikali 2% sama dengan 166 gram. Karena saya menggunakan gula, maka hitungan sumber karbon yang saya pakai 166 gram dibagi 150 dikali 50 sama dengan 55,3 gram.
dibulatkan menjadi 55 gram. Sesuaikan dosis dengan jumlah pakan ikan yang pemirsa miliki dan pergunakan hitungan sesuai penggunaan sumber karbon. Biasanya pakai gula atau pakai molase. Saya akan larutkan terlebih dahulu gula ke dalam air, lalu siramkan secara merata ke dalam kolam. Perlu diingat, perlakuan ini dilakukan setiap 10 hari sekali, dan setelah itu jangan lupa selalu cek ukuran volume bioflok secara berkala. Perawatan dengan menambahkan sumber karbon itu salah satunya yaitu menjaga agar ukuran volume bioflok berada di batas aman, yaitu 20 ml sampai 30 ml per 1 liter air. Seperjalanan waktu, apabila ukuran bioflok berkurang dari 20 ml per 1 liter air, maka kita harus lakukan aplikasi susulan dengan menambahkan probiotik dan sumber karbon dengan dosis setengah dari dosis awal. Apabila jumlah volume bioflok terlalu berlebihan atau di atas 50 ml, bahkan mendekati 70 ml per 1 liter air, coba puasakan ikan selama 1 hari penuh. Tujuannya adalah agar ikan memakan bioflok sehingga volume bioflok dapat berkurang. Jumlah populasi bioflok yang sangat tinggi di dalam kolam akan menyebabkan kelangsungan hidup ikan terganggu. Karena bioflok juga membutuhkan oksigen terlarut. Bisa dibayangkan, mereka jadi berebutan udara dan biasanya ikan akan kalah dan akhirnya bisa menjadi masalah yang fatalnya bisa terjadi kematian massal pada ikan. Di hari berikutnya, cek lagi ke volume bioflok. Bila masih tinggi, bisa puasakan ikan kembali. Tapi bila sudah di bawah angka 40 ml per 1 liter air, berikan ikan makan dengan porsi kurang dari biasanya selama beberapa hari. Misalkan porsi makan ikan 3%, maka berikanlah 1,5 atau 2% saja per harinya. Dengan mengurangi porsi makan, biasanya volume bioflok akan berkurang selama 3-5 hari. Teknik mempuasakan ikan agar volume bioflok berkurang sudah pernah saya lakukan pada episode sebelumnya. Silakan pemirsa cek, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Setelah volume bioflok sudah berada di angka normal, yaitu di kisaran 20 ml sampai 30 ml per 1 liter air, maka kita bisa berikan makan ikan dengan porsi seperti biasanya. Namun, apabila cara puasa dalam beberapa hari tersebut tidak berhasil menurunkan jumlah volume bioflok, maka mau tidak mau, cara terakhir harus dilakukan, yaitu membuang sedikit air dasar kolam dan menambahkan dengan air yang baru. Hari ini, busa agak banyak terlihat di permukaan kolam. Saya berikan pakan ikan sejumlah 2% dari berat total keseluruhan. Respon makan ikan masih lumayan bagus. Kondisi air juga sepertinya masih baik-baik saja. Tadi saya sudah ambil sampel air. Ukuran volume bioflok di angka 25 ml per 1 liter air. Ini adalah hari ke-205. Pagi hari ini, busa tebal menyelimuti permukaan kolam. Respon makan ikan bagus. Porsi makan 2% dari berat total. Ini adalah hari ke-206. Hari ini saya akan coba memperlihatkan cara makan ikan nila di kolam bioflok saya ini kepada pemirsa. Ini adalah pelet yang sudah saya bibis atau lunakan menggunakan cairan pelunak. Porsi pelet ini adalah 2% dari berat perkiraan total ikan yang saya dapatkan pada pengambilan sampel ikan di hari ke-180 atau di episode 28 yang lalu. Bagi pemirsa yang belum nonton episode 28, bisa cek kolom deskripsi video ini. Linknya sudah saya taruh di situ. Harusnya porsi makan ini saya berikan untuk 2 kali, yaitu pada pagi hari dan sore hari nanti. Tapi saya akan memaksa agar ikan bisa memakan jatah 1 hari ini dalam waktu 1 kali makan. Kita lihat sama-sama ya pemirsa, sampai sejauh mana ikan bisa memakan jatah pelet ini. Saya akan videokan pemberian makan ini tanpa saya skip dari mulai pelet saya berikan sampai akhir. Sekarang kita mulai. Terlihat ketika pelet pertama kalinya saya lemparkan ke dalam kolam, respon makan ikan sangat bagus. Mereka berebut dengan gesitnya, seakan seluruh ikan bergantian naik ke permukaan air untuk memakan pelet. Detik-detik awal pemberian pelet inilah yang selalu ditampilkan oleh pembuat konten budidaya ikan lainnya. Jadi enak sekali dilihat dan bisa membuat semangat yang menontonnya. Saya akan melemparkan pelet sedikit demi sedikit dengan jeda waktu yang berkesinambungan.
Memasuki menit kedua, ikan mulai agak berkurang dalam aktivitas berebut makanan. Mungkin ikan yang awal tadi antusias berebut makanan, kini perutnya sudah mulai terisi makanan. Memasuki menit ketiga, semakin jarang ikan yang berebut makanan. Dan akhirnya, memasuki menit keempat, hanya 1 atau 2 ikan saja yang memakan pelet di permukaan air secara bergantian. Pada menit kelima, semakin jarang saja ikan yang makan pelet. Masih banyak pelet yang bertebaran di permukaan kolam. Bisa pemirsa lihat, makanan jatah hari ini porsinya tinggal setengah. Dalam menghabiskan porsi makan 1% per sekali makan dari jatah per hari 2% dari berat total. Ikan di kolam saya ini biasanya menghabiskan waktu paling cepat sekitar 5 menit dan paling lama sampai 15 menit untuk menghabiskan satu kali jatah makan. Kalau saya paksakan terus memberikan makan, pastilah pelet hanya akan terapung-apung di permukaan air karena tidak ada lagi ikan yang memakannya. Ikan nila itu cara makannya memang begini. Ketika sudah kenyang, ikan nila tidak akan mau memakan pelet yang kita berikan. Akhirnya, pelet yang mengambang itu lama-lama akan mengendap ke dasar kolam dan mengakibatkan kolam tercemar. Mau dipaksakan seperti apapun juga, tetap ikan akan berhenti makan ketika sudah kenyang. Kecuali kita kasih jeda selama 1 jam, lalu kemudian kita berikan makan lagi, maka ikan akan kembali memakannya. Tapi pasti tidak akan seantusias seperti waktu tadi di awal pertama kali kita berikan makan. Mungkin hanya beberapa ikan saja yang memakannya. Sesuai pengalaman saya, kalau kita memberikan makan ikan secara terus-menerus dan melebihi batas porsi maksimal,
Biasanya dalam beberapa hari ke depan, nafsu makan ikan jadi berkurang. Akhirnya, ikan akan malas memakan pelet yang kita berikan. Waktu dulu, awal saya memelihara ikan nila, saya juga pernah salah kaprah. Saya pikir dengan memberikan makanan ikan dengan jumlah yang banyak bisa membuat ikan cepat besar dan bisa dipanen dalam waktu yang singkat. Tapi kenyataannya malah berbeda, tidak sesuai dengan harapan. Beberapa hari kemudian, ikan jadi mogok makan dan fatalnya malah bisa terjadi kematian pada ikan. Maka dari itu, kita tidak perlu memaksakan kehendak memberikan makan ikan melebihi kapasitas porsi makannya. Sesuaikan saja hitungan porsi makan mengikuti tata cara yang sudah disebarluaskan oleh para ilmuwan peneliti budidaya ikan pada umumnya. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan dan menerapkan juga tata cara perlakuan yang efektif pada ikan dan kolam sesuai aturan yang berlaku, sehingga nafsu makan ikan tetap terjaga tiap harinya dan ikan bisa tumbuh berkembang dengan optimal dalam waktu yang terukur sesuai jadwal. Semoga dengan sedikit eksperimen ini memperjelas dan membuka wawasan bagi para pembudidaya yang baru akan memulai budidaya ikan, khususnya ikan nila bioflok, dan sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Di menit ke-7 ini, pemberian makan saya hentikan. Ini adalah hari ke-207. Hari ini air masih terlihat berbusa. Respon makan ikan masih lumayan bagus. Porsi makan 2% dari berat total keseluruhan. Ini adalah hari ke-208. Pagi hari ini, air masih terlihat berbusa di permukaannya. Respon makan ikan lumayan bagus. Ini adalah hari ke-209. Pagi hari ini, busa masih menyelimuti permukaan kolam. Tadi saya sudah ambil sampel air. Setelah 5 hari yang lalu, saya menambahkan sumber karbon ke dalam kolam. Sekarang, ukuran volume bioflok sedikit di bawah angka 30 ml per 1 liter air. Coba 10 hari ke depan, sebelum melakukan penambahan sumber karbon lagi, saya akan cek juga ukuran volume biofloknya. Respon makan ikan lumayan bagus. Porsi makan masih 2% saya berikan. Ini adalah hari ke-210. Pagi hari ini, busa masih menyelimuti permukaan kolam. Ketika saya beri makan, ikan agak lambat merespon. Mungkin dikarenakan banyaknya busa, akhirnya pelet tidak terlihat. Tapi ketika sudah mulai 1 atau 2 ekor ikan melihat pelet, mulailah ikan yang lain saling berebut makanan. Ketika pemberian makan selesai, terlihat busa di permukaan kolam yang tadinya tebal sekarang jadi agak memudar. Baik pemirsa, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen video saya. Bagaimanakah perkembangan ikan nila yang ada di kolam saya ini? Ikuti terus keseruannya semua video saya selanjutnya. Agar bisa mengetahui secara lengkap riwayat perjalanan budidaya nila bioflok yang saya lakukan ini, pemirsa bisa menonton semua video saya dari awal episode sampai episode terbaru.
Sudah saya taruh linknya pada kolom deskripsi. Terima kasih buat pemirsa yang setia sudah menonton semua video saya dari awal durasi sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.